Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah soft skill yang jujur aja penting banget di zaman sekarang. Computational thinking atau berpikir komputasional. Jangan keburu mikir ini soal teknis yang ribet ya. Ini lebih ke cara berpikir yang bisa loh mengubah total cara kita semua menghadapi tantangan. Pernah nggak sih ngerasa pusing tujuh keliling gara-gara masalah yang kelihatannya gede banget? Entah itu di kerjaan atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak ada proyek raksasa atau rencana yang super rumit, sampai-sampai kita bingung, mau mulai dari mana ya? Bener-bener kayak mentok di jalan buntu kan? Nah, solusinya mungkin kedengaran aneh, tapi coba deh belajar mikir kayak komputer. Tunggu, ini bukan berarti kita harus jadi kaku kayak robot ya, sama sekali bukan. Anggap aja kita lagi minjem cara kerja otak komputer, kerangka logisnya yang super efisien itu loh, yang bikin mereka jago banget ngolah informasi dan nyelesain tugas. Oke, jadi apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Gampangnya gini, ini tuh sebuah proses yang sistematis dan logis. Tujuannya buat membedah masalah yang tadinya rumit dan bikin pusing, jadi sesuatu yang lebih gampang diurus, dianalisis, dan yang paling penting, ya, bisa diselesaikan, efektif dan efisien. Dan ini nih yang harus digarisbawahi. Ini bukan cuma buat programmer atau anak IT ya. Ini buat kita semua. Sering banget orang salah kaprah ngira ini soal coding. Padahal sama sekali nggak. Mau itu buat ngerencanain liburan, ngatur keuangan, atau nyusun strategi bisnis, cara berpikir ini bisa dipakai di mana aja. Terus gimana caranya kita bisa mulai mikir kayak gini? Nah, semuanya itu dibangun di atas 4 pilar atau fondasi utama. Bayangin aja ini kayak toolkit atau kotak perkakas buat otak kita. Yuk kita bongkar satu persatu isinya. Yap, pada dasarnya ada 4 ide utama yang jadi pondasinya. Kalau keempat ini digabungin, wah jadinya kayak mesin pemecah masalah super canggih. Yang pertama, namanya dekomposisi. Ini tuh seni memecah masalah. Jadi daripada ngelihat satu masalah super besar yang bikin pusing, kita pecah-pecah jadi beberapa bagian yang lebih kecil, yang lebih bisa dikelola. Nah, dengan begini, masalah yang tadinya kelihatan serem banget jadi terasa lebih, oke, ini bisa dikerjain. Kedua, ada pengenalan pola. Sebenarnya otak kita ini udah jago banget loh ngelakuin ini secara otomatis. Pernah kan pas lagi ada masalah terus kepikiran, tunggu, ini kayaknya mirip deh sama masalah yang dulu. Nah, itu dia. Dengan nemuin pola-pola kayak gini, kita bisa nyontek solusi yang udah pernah berhasil sebelumnya. Hemat waktu, hemat tenaga. Yang ketiga, abstraksi. Gampangnya, ini tuh soal fokus ke hal-hal yang paling penting aja, dan buang sisanya yang nggak relevan. Kayak lagi lihat peta di aplikasi gitu, kita kan nggak perlu tahu nama setiap gang kecil buat nyampe ke tujuan kan? Yang penting itu, rute utamanya. Nah, itulah abstraksi. Kita saring semua gangguan dan fokus ke inti masalahnya. Dan yang keempat, yang terakhir, adalah algoritma. Wah, dengar katanya aja udah kayak rumit ya. Tenang, algoritma itu sebenarnya cuma resep atau rencana langkah demi langkah. Simpelnya, ini adalah daftar instruksi yang jelas. Lakukan ini, lalu itu, lalu ini. Kalau kita ikutin urutannya dengan benar, pasti kita bakal sampai dari titik masalah ke titik solusi. Oke, jadi kita udah punya 4 alat keren di tangan. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pertanyaannya sekarang, gimana cara pakainya secara berurutan? Nah, disinilah kita masuk ke rencana aksi 6 langkah. Anggap aja, ini buku panduan praktisnya. Prosesnya benar-benar logis kok. Jadi pertama, kita deteksi dulu akar masalahnya. Terus langkah kedua, kita pecah-pecah jadi submasalah. Nah ini kan dekomposisi. Langkah ketiga, kita bikin modelnya. Buat nentuin mana yang penting. Ini abstraksi. Keempat, kita susun resep solusinya, alias bikin algoritma. Kelima, ya tinggal dijalanin aja rencananya. Dan yang nggak kalah penting, langkah keenam, kita evaluasi hasilnya. Udah bener belum? Perlu diubah nggak? Ini tuh kayak siklus yang bisa diulang terus untuk masalah apapun. Oke, kita udah ngomongin teori dan langkah-langkahnya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya. Terus, kenapa ini penting buat kita? Buat karir kita? Gimana caranya ini bisa jadi kekuatan super kita di dunia kerja? Yuk, kita lihat dampaknya di dunia nyata. Coba kita ambil contoh yang gampang banget. Ngerencanain liburan. Kalau tanpa berpikir komputasional, kita mungkin bahkan asal pesen tiket, asal booking hotel. Hasilnya, bisa jadi stres, budget jebol, liburan malah jadi pusing. Tapi, coba kalau pakai cara ini. Kita pecah masalahnya. Budget, transportasi, penginapan. Kita cari pola buat dapat harga termurah. Terus kita susun deh rencana perjalanannya langkah demi langkah. Hasilnya jauh lebih optimal, hemat biaya, dan liburan jadi lancar jaya.
Nah, di dunia kerja, manfaatnya lebih gede lagi. Kita jadi bisa nyelesain masalah rumit lebih cepat dan efisien. Kita juga jadi rekan tim yang lebih asik, karena bisa ngejelasin ide kita dengan jelas dan terstruktur. Plus, kita jadi lebih gampang belajar dan beradaptasi sama hal-hal baru. Percaya deh, skill kayak gini tuh yang dicari-cari banget sama perusahaan. Ini kedengarannya mungkin aneh ya, tapi justru dengan berpikir secara logis dan terstruktur, kreativitas kita malah bisa lebih liar. Kok bisa? Karena pas masalah besar itu udah kita pecah-pecah jadi kecil, kita nggak lagi takut atau overwhelmed. Malah sebaliknya, kita jadi bisa lihat banyak celah-celah baru buat nemuin solusi inovatif. Sesuatu yang mungkin nggak akan kelihatan kalau kita masih ngelihat masalahnya sebagai satu bongkahan raksasa. Dan pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Kalau kita bisa menguasai computational thinking, kita bukan cuma jadi lebih jago di kerjaan kita sekarang, tapi kita juga jadi aset yang super berharga, yang dicari-cari perusahaan dimanapun kita berada. Jadi sekarang pertanyaannya buat Anda. Kira-kira masalah rumit apa nih yang bakal Anda coba selesaikan pertama kali pakai cara ini? Coba deh, pikirin satu tantangan yang lagi Anda hadapi, terus coba terapkan 4 fondasi yang tadi kita bahas. Siapa tahu, Anda bakal kaget sendiri ngeliat betapa jelasnya jalan keluar yang tiba-tiba muncul di depan mata.